Yes teman-teman, kita jumpa lagi. Nah, kali ini Hian berbagi kiat menegur bawahan secara beretika. Nah, kalau di dunia pekerjaan, entah itu ya bolehlah di pekerjaan, organisasi dan lain sebagainya, senior cenderung menguasai junior. Dan kalau di kantor, atasan cenderung menguasai staf ataupun bawahannya. Bersyukur kalau kita berjumpa dengan atasan yang bijaksana. Tetapi kalau kita berjumpa dengan atasan yang otoriter, berkuasa, kadang lupa kalau jabatan itu cuman sesaat dan amanah yang diberikan oleh Allah. Ini agak susah sih. Jika Anda di posisi saat ini, di posisi sebagai atasan atau yang memegang kendali, sebaiknya bijaksanalah. Karena jabatan itu tidaklah kekal adanya. Nah, di sini ada 5 kiat yang Ian ingin bagikan. Bagaimana sih caranya menegur adik atau bawahan kita secara beretika. Yang pertama adalah yakin bawahan kita atau junior kita melakukan kesalahan. Harus yakin dulu. Tidak mudah mendengarkan bisikan dari beberapa pihak. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi ego kita ataupun emosi kita seperti itu, teman-teman. Alangkah baiknya kita pastikan dulu memang benar ada kesalahan yang dilakukan oleh bawahan ataupun junior kita. Pastikan dulu, tidak mudah mengambil kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah menegur harus jelas tujuannya. Ya, jadi kita menegur kesalahan seseorang atau bawahan atau junior, kita harus tahu jelas tujuannya. Jadi tidak merembet kemana-mana. Cukup kesalahan yang dilakukan saat itu juga. Bersyukur kalau kita memang berada di tempat dan kita langsung melihat secara langsung. Langsung ya, dengan mata kepala sendiri kita melihat staf atau bawahan kita tuh melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah hargai privasi bawahan, hargai privasi junior kita. Setiap manusia memiliki harga diri. Dan kadang di keluarga mereka masing-masing, mereka juga diagungkan ya, dalam artian mereka dihargai. Biasanya orang tua sangat mencintai anak-anaknya sehingga mereka betul-betul bisa memberikan space privacy itu bagi anak-anak mereka. Nah, mereka bekerja bersama-sama dengan kita dan kebetulan posisi mereka memang ada di bawah kendali kita. Alangkah baiknya sebagai seorang yang lebih ratingannya lebih tinggi ketimbang mereka, kita harus bisa menghargai privasi mereka. Jika Anda ingin dihargai, hargailah orang lain terlebih dahulu. Jadi harus menjaga privasi, menegur orang tidak langsung di tempat, di depan umum. Jadi jika bawahan Anda atau junior Anda melakukan kesalahan, alangkah baiknya Anda memberikan space tempat hanya berdua dan Anda bisa bebas menegurnya tentang kesalahannya, karena memang Anda melihat secara langsung ya. Tetapi jika Anda tidak melihatnya secara langsung dan hanya mendengarkan, alangkah baiknya Anda memanggil ke ruangan Anda dan klarifikasi apa benar hal tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan. Oke, lalu yang keempat, nah tadi sudah seperti yang singgung sedikit tentang klarifikasi. Nah, klarifikasi ini penting sekali. Kita tidak mudah mendengarkan dari pihak lain. Jadi tidak hanya langsung mendengarkan begitu ada bisikan mengatakan bahwa ini bla 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 seperti ini. Nah, Anda langsung percaya dan lalu Anda langsung menjudge bawahan atau orang tersebut. Alangkah baiknya Anda panggil lalu tanyakan
duduk persoalannya yang sebenarnya seperti apa. Dan jika orang berbohong itu tampak sekali dari wajah, dari matanya. Jadi jika matanya tidak fokus, kemudian mencari sasaran untuk ia konsentrasi, mengarahkan pandangannya, itu mudah sekali kita bisa tahu orang itu jujur atau tidak. Tetapi dia benar-benar jujur kepada Anda, dia akan fokus dan tenang menatap mata Anda. Jadi kita harus klarifikasi terlebih dahulu. Tidak mudah menjudge, apalagi langsung meletup-letup amarah kita, teriak-teriak di depan banyak orang, seolah-olah kita menunjukkan arogansi kita, atau seolah menunjukkan power kita, bahwa kita betul-betul menguasai orang tersebut. Kita betul-betul menguasai bawahan kita tersebut, sehingga kita bisa melucuti harga diri orang tersebut atau bawahan kita. Sangat disayangkan jika kita memiliki atasan yang memiliki ego sangat tinggi seperti itu. Lalu yang kelima adalah mengajak bawahan untuk introspeksi. Nah, ini yang paling bijaksana gitu loh. Jadi mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh bawahan itu tidak luput, tidak terlepas dari kesalahan kita sebagai seorang atasan. Bijaknya seperti itu, kita mengajak bawahan kita, oke, baik, kita sama-sama introspeksi. Jika melakukan kesalahan seperti itu, saya mungkin lemah dalam mengawasi Anda sehingga Anda melakukan kesalahan itu. So, jika Anda benar-benar merasakan Anda melakukan kesalahan itu, tolong perbaiki, jangan diulang kembali. Nah, ini juga secara tidak langsung kita memberikan, kita istilahnya meng-grow up potensi bawahan kita. Jadi kita tidak hanya langsung menjudge dia bahwa dia salah, tapi bagaimana caranya kita juga memberikan semangat untuk dia bisa lebih berubah lebih baik lagi, mengupgrade potensi yang ada dalam dirinya. Seperti itu teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap kita harus mendapatkan kesempatan. Jika seseorang itu maju, jika seseorang itu lebih unggul dari kita lihat dulu kesempatan yang ia dapatkan. Setiap orang jika diberikan kesempatan yang sama, dia akan memiliki prestasi yang luar biasa. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan dan kecerdasan yang unik. Nah, demikianlah teman-teman beberapa tips ya, cara kita menegur bawahan kita dengan secara beretika. Bawahan, junior, kalau kita kakak kelas, kita punya adik kelas, yaitu bagaimana cara kita menegur mereka. Yang paling riskan di sini adalah tolong jika bawahan kita atau junior kita melakukan kesalahan, jangan ditegur di muka umum. Dan jika kita melihat seseorang dimarahi juga oleh atasannya atau orang yang mungkin lebih tinggi powernya, jangan ditonton. Jika orang lagi dimarahin, kita jangan menatap ataupun jangan menonton. Kasihan. Nah, demikianlah teman-teman sharing Ian kali ini tentang bagaimana sih kita menegur seseorang jika level kita memang di atas sebagai seorang atasan, kita menegur bawahan dengan bijaksana dan beretika. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama belajar selalu. Thank you.